Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba bahas soal Nervous Network. Jadi kalau dari newsnya, dia memang ada good news yang dipost di Twitter ya, dari tanggal 8 Mei. Nah teman-teman, ini Nervous Network itu dengan bangga mengumumkan bahwa siap untuk meningkatkan jaringan mereka ke Nervous level 1 mainnet Mirana. Jadi ini adalah good news untuk Nervous, dan kita akan lihat korelasinya dengan price action dari CKB sendiri. Oke, kita masuk langsung ke aplikasi TradingView, dan di sini adalah chart dari CKB sendiri. Kalau teman-teman perhatikan, CKB ada di kisaran harga 0,0086. Nah, ini agak beda dengan apa yang ditampilkan di toko kripto. Kalau di toko kripto dia ada di kisaran 0,0084, which is nggak terlalu beda jauh. Cuman ini aku pakai chart yang bisa dibilang agak lagging ya, artinya untuk update-nya itu memang agak nge-lag. Di sini kelihatan kalau volume di Januari 2021 ini nggak ada, memang karena chartnya ini cenderung lebih lengkap. Jadi kalau kita pakai chart yang misalkan yang dikeluarkan Binance, dia itu mentok sampai sini aja. Dan ini memang chartnya lebih lengkap, sengaja aku pakai biar kita bisa lebih baik untuk analisanya. Nah kalau kita lihat dari perdagangan beberapa waktu ke belakang, memang Nervous ini dia agak melemah ya. Kalau kita lihat di sini dari bulan November 2021 memang sudah mengalami penurunan dan berlangsung sampai saat ini teman-teman. Ya nggak cuma Nervous saja sih, untuk koin yang selalu kita jadikan acuan yaitu BTC sendiri, dia memang sudah terkoreksi cukup dalam, dan aku juga pernah bahas di channel YouTube untuk kemana sih perkiraanku tentang arah Bitcoin, yang teman-teman bisa tonton di video yang ini atau bisa cek di kolom deskripsi. Oke, kita akan balik lagi ke CBK atau Nervous. Dia memang kalau kita lihat saat ini dengan indikator dari Elliott Wave, teman-teman bisa perhatikan mungkin di sini adalah wave 1, 2, kemudian di sini adalah wave 4. Jadi kemungkinan CBK sendiri dia sedang trying untuk membuat wave E-nya nih, atau wave 5-nya. Entah di mana dia nanti bakalan terakhir menjadi area support, kita masih belum tahu teman-teman, dan semoga nggak akan dalam, dan ini berpotensi untuk menjadi area key support terakhir untuk CKB sendiri di 0,0079. Jadi kisaran area segitu 0,0079 atau 0,008 ya kira-kira. Jadi kalau kita lihat memang ini merupakan area strong support, yang mana waktu CKB sendiri belum listing di Binance itu di 10 Agustus 2020, memang area ini sudah menjadi area key support yang kuat. Waktu CKB sendiri juga drop di bulan Juli, ini juga ketahan di area yang sama, dan semoga CKB bisa mempertahankan area ini. Jadi untuk area support di 0,008 ini memang cukup kuat kalau kita perhatikan. Nah, di sini aku pakai juga untuk indikator MA99. MA99. Kalau dilihat dari MA99 di time frame weekly-nya sendiri, memang CKB ini bisa dibilang sempat testing ya. Waktu di Maret tanggal 28 dia testing untuk MA99, tapi akhirnya kepantul lagi ke bawah teman-teman. Dan marilah kita lihat dia di time frame yang lebih kecil, di time frame daily. Nah, kalau dari time frame daily sendiri ini memang masih dalam tahap downtrend, dan kemarin itu sudah sempat untuk drop untuk di RSI-nya sendiri ya, kelihatan dia drop sampai titik di 30 teman-teman, di poin 30, dan saat ini sudah kepantul naik. Semoga ini merupakan tanda reversal untuk CKB sendiri setidaknya dalam jangka waktu yang dekatnya.
Kalau kita lihat di sini ada potensi dia bikin double bottom bila dia mampu mempertahankan area support di 0,0083 ini. Jadi sementara kita masih belum lihat closing dari daily time frame-nya seperti apa. Bila mana memang area ini kuat untuk menahan CKB, ya masih ada potensi untuk membuat double bottom. Tapi kalau at the end dia gagal untuk mempertahankan area ini, mungkin dia closing ke bawah, itu kita masih bisa untuk melihat CKB sendiri kira-kira turun sampai level, bentar di sini aku akan pakai Fibonacci. Kita akan melihat mungkin dia bisa turun sampai di 261,8, which is itu di kisaran 0,0068 teman-teman. Itu merupakan area potensi support untuk CKB sendiri mungkin dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Dan sementara memang menarik sih kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri itu lagi kurang bergairah teman-teman. Bisa dilihat dari pergerakan chartnya saat ini. Bitcoin dia ada pola bearish flag di sini, dan ini sudah terkonfirmasi breakdown. Menarik untuk kita lihat sampai mana Bitcoin kira-kira akan jatuh nih. Karena kalau Bitcoinnya jatuh, mayoritas altcoin juga pasti jatuh. Dan satu yang menarik, ini GMT ya, naik sudah 5%. Dimana banyak koin lain dia drop, GMT masih naik. Dan CKB sendiri justru nggak naik nih. Jadi dia cenderung mengikuti pergerakan dari si Bitcoinnya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, di sini chartnya agak banyak, bisa dibilang banyak gap ya. Kalau kita lihat, mungkin aku akan pakai chart dari CKB Binance. Ini aku pakai chart yang lain aja biar lebih real time. Nah, ini chartnya lebih bagus nih. Oke, kalau kita lihat dari sini CKB dia benar-benar kepentok di area strong support. Jadi seperti yang kita bilang tadi, CKB ada potensi membentuk double bottom di sini bila dia mampu mempertahankan area supportnya saat ini. Nah, untuk area resistance yang paling dekat untuk CKB itu mungkin dari EMA 99-nya, which is ini di kisaran area 0,0096. Dan yang paling kuat tentunya ada di sini 0,01 US dollar. Dan untuk area support kedua yang mungkin bisa menahan CKB adalah nggak ada teman-teman. Jadi di sini memang udah mentok untuk area strong supportnya di kisaran 0,08 ini merupakan area yang kita harapkan nggak sampai dijebol turun. Jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini memang kita dituntut untuk lebih bersabar dengan kondisi teman-teman, karena ya marketnya lagi nggak bagus, nggak sehat. Ini wave 3. Sorry teman-teman, ini keliru sih. Jadi kalau di sini dari wave 1, 4, 3, 4, dan OTW wave 5. Nah, wave 5-nya sampai mana? Mungkin sampai sini. Semoga saja ini adalah wave 5. Dan setelah itu dia bisa untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi kita ekspektasi kalau dia akan ketahan di wave 5 ini, kemudian dia akan buat wave 1, wave A, wave B, wave C. Mungkin dia bisa membuat fase retrace-nya dulu nih untuk CKB sendiri. Ya kita nggak tahu lah wave 5-nya di mana. Kalau di sini ya bagus, kalau bisa di bawahnya sini juga masih berpotensi. Dan tentunya semuanya butuh perhitungan yang lebih matang lagi ke depan, atau analisanya perlu untuk diupdate bila mana nanti memang CKB dia menemukan fase supportnya justru di bawah dari area support di 0,008 ini. Untuk CKB masih downtrend, harus sabar teman-teman. Dan kalau kita lihat dari RSI sendiri, dia ada potensial membuat bullish divergence. Jadi semoga ini memang seperti yang kita analisa tadi, ini adalah potensi CKB membuat bottomnya di sini, kemudian melanjutkan untuk tahap bullishnya lagi atau retrace-nya lagi
Mungkin nggak jamin juga kalau CKB akan langsung bullish, cuman setidaknya dia masih bisa untuk naik. Mungkin ada teman-teman yang sudah open posisi di 0,01 itu supaya bisa kejemput dulu untuk exit sementara. Jadi kalau dari tren jangka panjang kemungkinan memang CKB masih dalam fase downtrendnya. Belum ada tanda-tanda CKB sendiri dia bullish ya. Kalau kita merujuk pada Bitcoin sendiri, memang Bitcoinnya itu juga masih dalam tahap koreksi yang cukup fatal. Kalau kita lihat dari sini juga Bitcoin ini sudah dari RSI sendiri sudah jenuh jual. Ada potensi juga Bitcoin di sini akan ke reverse atau ya naiklah sedikit. Ini udah ada tanda-tanda nih dia ketahan di area support 34.200, dan kalau Bitcoinnya naik maka CKB seperti yang kita proyeksikan tadi dia sangat berpotensi sebenarnya untuk reverse dulu atau naik dulu dalam jangka waktu yang pendek. Ya, seperti yang aku bilang, targetnya mungkin bisa sampai 0,005, sorry, 0,0095, yaitu di MA99-nya, atau kalau bisa lebih tinggi, mungkin bisa menguji di 0,01. Jadi sekian aja untuk CKB, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kami juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang punya Telegram bisa join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan kalau ada token atau koin yang mungkin mau dibahas, teman-teman bisa tulis saja langsung di kolom komentar ya. Dan akhir kata, saya Andre, makasih.